Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda sekalian saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini saya akan membahas keterampilan yang ketujuh dari 9 keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja abad 21, yaitu cara berpikir kreatif. Karena cara berpikir kreatif ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, maka silahkan Anda melihat video saya yang berbicara tentang cara berpikir kreatif. Pada saat ini kita akan membahas keterampilan ke-8, yaitu critical thinking. Critical thinking sebagai sebuah kemampuan cara berpikir kritis ini pernah disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan sebagai salah satu dari 4 kompetensi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja pada masa yang akan datang. Nah, saya menemukan minimal tiga ciri khas orang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis ini yang sangat baik. Yang pertama, mereka biasanya bicara berdasarkan data, bukan kata orang, bukan yang saya dengar, apalagi yang saya rasa. Yang kedua, mereka adalah orang yang sangat objektif. Artinya ketika terjadi diskusi, adu argumentasi, mereka akan, kalau tidak setuju, mereka akan menyerang cara berpikir dan alasannya, bukan menyerang personalnya. Dan yang ketiga, biasanya mempunyai kemampuan analitis yang sangat bagus. Dia menghubungkan antara peristiwa masa lalu, dianalisis dengan saat ini, dan dihubungkan dengan masa yang akan datang. Sehingga mereka biasanya orang-orang yang mampu membuat sebuah tindakan antisipatif, atau orang menyebut satu langkah di depan orang lain. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita agar mempunyai kemampuan critical thinking yang sangat baik? Yang pertama adalah anak harus dilatih untuk membuat narasi. Yang saya maksudkan demikian. Anak itu harus mampu menceritakan, menarasikan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi di sekitar dia, dan apa yang terjadi di dunia ini. Dari narasi itu kita bisa memeriksanya, lalu memberi masukan, oh ini masuk akal, oh ini tidak masuk akal. Lalu yang kedua, anak juga harus mulai dilatih cara berpikir yang rasional berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma ilmiah gitu. Masuk akal gitu loh. Dan ini di sekolah sangat dikembangkan. Lalu yang ketiga, ini sangat penting, anak harus dilatih membuat refleksi. Dan yang saya maksudkan refleksi ini adalah anak harus juga menuliskan apa yang sudah dilakukan seharian itu, mana yang sudah baik, mana yang belum baik, atau mana yang hal yang baik yang dia tidak lakukan, lalu mengapa. Dari latihan refleksi ini, saudara, anak akan mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Inilah yang sering juga disebut oleh komunitas religius sebagai discernment. Nah, seperti apa yang dikatakan Socrates, hidup yang tidak direfleksikan itu adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Maka ini harus terus kita latihkan untuk anak-anak kita. Itulah saudara 3 hal yang bisa saya sampaikan sebagai cara yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak-anak kita agar mereka mempunyai keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Itu saja, saya yakin kita semua bisa melakukan ini karena setiap orang bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan